Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Hakiki, mahasiswi PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 25104184005. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Min 1 Sintang pada kelas 2 dengan tema makna simbol Pancasila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar semua? Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Faid pimpin doa. Baik, Ibu cek kehadiran anak-anak pada hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Arshila, oh ya Arshila izin ya, ada keperluan untuk pergi ke Pontianak. Oke, hanya Arshila kan? Hanya Arshila? Ya, oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada hal yang ingin Ibu tanyakan. Siapa di sini yang pernah melihat gambar Garuda Pancasila? Tangan kanan. Siapa yang pernah? Oh, alhamdulillah, semua pernah melihat gambar Garuda Pancasila. Di mana kalian melihatnya? Di Jakarta. Ya, di foto biasa di kelas-kelas ada semua. Udah, tangannya boleh diturunkan. Oke, siapa yang masih ingat bagian-bagian inti dari Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita? Ada 3. Siapa yang ingat? Ada gambar, ada? Iya, perisai, Garuda, sama? Iya, sama pita putih. Ada 3 bagian inti dari Garuda Pancasila. Ada Garuda Pancasilanya, Garudanya burung Garuda, lalu yang kedua perisai, dan yang ketiga pita putih. Oke, di dalam perisai itu terdapat simbol-simbol. Ada yang tahu simbolnya apa saja? Bintang, pantai. Iya, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Nah, pada hari ini kita akan belajar makna dari simbol Pancasila. Nah, jadi setiap simbol Pancasila itu terdapat maknanya juga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengenal dan memahami makna dari simbol-simbol dalam Pancasila. Dan yang kedua, mengaitkan simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini,
Ibu ingin mengajak kalian tepuk janji fokus. Ada yang sudah tahu? Belum. Ada yang sudah tahu belum? Belum. Oke, kalau kayak gitu ibu yang peragakan dulu. Dengarkan ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bisa? Yo, sama-sama. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Tepuk tangan semua. Nah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih makna simbol dari sila Pancasila. Yang pertama, simbol sila pertama. Tadi kalian sudah menyebutkan. Apa itu simbol sila pertama? Apa? Bintang. Ya nih, gambar bintang. Nah, bintang, simbol bintang itu memiliki makna. Apa itu maknanya? Itu bunyi silanya. Ya. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menghormati agama orang lain. Ada pun contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang simbol pertama Pancasila, yaitu bintang. Apa itu yang pertama? Baca. Ya. Berdoa sebelum makan. Oke, selanjutnya. Makna simbol sila kedua Pancasila. Apa simbolnya? Apa simbolnya? Iya, simbolnya rantai. Nah, adapun maknanya, setiap manusia harus, iya, setiap manusia itu harus saling membantu, harus saling menyayangi, dan harus saling tolong menolong. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, iya, membantu teman yang kesulitan. Selanjutnya, makna simbol sila ketiga Pancasila. Apa itu? Iya, pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin? Oke, pernah. Adapun maknanya yaitu kita kita harus menjaga persatuan dan bekerja sama meski kita berbeda suku dan bahasa. Selanjutnya, makna simbol keempat Pancasila. Apa itu simbolnya? Iya, kepala banteng. Pernah lihat banteng? Oke. Apa? Ya. Adapun maknanya yaitu mendengarkan pendapat teman lalu memilih bersama. Ya, lalu adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Berdiskusi dengan teman-teman untuk memilih ketua kelas. Sudah kita lakukan belum itu? Iya. Dulu waktu baru masuk di kelas 2, kita sudah melakukan itu. Merembukan, memilih secara adil. Selanjutnya yaitu makna simbol kelima Pancasila. Apa itu? Iya, padi dan kapas. Adapun maknanya yaitu semua orang berhak mendapatkan makanan, pakaian, dan kehidupan yang layak. Nah, tuh. Apa itu contoh dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya? Iya.
Berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan. Pernah dilakukan? Pernah. Melihat temannya ndak bawa uang jajan, kasihan pas istirahat. Nah, dikasih berbagi. Misalkan dia bawa bekal, apa tuh biasa kalian bawa bekal nugget. Bagi satu nuggetnya. Nah, bagi Indominya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sudah berbagi makanan dengan teman, itu sudah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari makna dari simbol kelima. Lalu antri dengan rapi. Kalian pernah mengantri enggak? Misal jajan ke depan, warung depan, ngantri enggak? Ngantri, tidak boleh serobot. Tidak boleh serobot. Setelah itu, bagi tugas piket secara adil. Di sini sudah melaksanakan piket? Iya. Sudah adil belum? Adil itu artinya semuanya bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Misal ada yang menyapu, ada yang matikan kipas, ada yang matikan lampu, ada yang membuang sampah, merapikan meja-meja temannya. Itu namanya piket secara adil. Tidak ada misalkan, Bu, saya udah buang sampah, Bu, udah itu pulang. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Makanya Ibu selalu bilang, kalau piket, bersihkannya sama-sama, pulangnya harus sama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri seperti itu. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah paham ya? Kalian disuruh untuk menyusun puzzle. Nah, sebelum itu Ibu ingin membuat kelompok. Nah, karena di sini masih kelas 2, jadi kalian satu kelompok, satu meja dengan 2 sebangku, teman sebangkunya. Paham? Nah, jadi tidak perlu pindah-pindah tempat. Sampai sini paham? Oke. Setelah itu, nanti setelah kalian membuka amplop ini yang isinya puzzle, Ibu minta kalian untuk menyusun puzzle-puzzle tersebut, menempelkan puzzle-puzzle tersebut dengan rapi sesuai gambarnya yang di depan ini di kertas ini. Nah, sebelum menyusunnya, sebelum menempelkannya di atas kertas, susun dulu puzzle-puzzle ini sampai rapi di atas meja kalian masing-masing. Kalau sudah rapi, sudah terbentuk sesuai gambar yang di amplop, maka silahkan tempelkan di atas kertasnya. Setelah menempelkan, Ibu minta untuk menuliskan makna dari simbolnya, lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham? Setelah semua selesai, menulisnya sudah selesai, menempelkannya sudah selesai, nanti anak-anak silakan, Ibu persilakan maju untuk menceritakan puzzle apa sih yang sudah kamu susun? Nah, lalu apa maknanya? Lalu contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, seperti itu. Paham? Siap bisa melakukan? Siap. Oke. Baik, kita mulai. Ibu bagikan dulu lembar kertasnya ya.
Oke.